Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru ramadhana syahran mubarak. Ibtaradallahu alaikum siyamahu tuftahu bihi abwabul jannah wa tughlaqu bihi abwabul jahim wa tughallu bihi syayatin. Ihi lailatul khairu min alfisyahr man hurima khairuha faqad hurim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, keluarga besar jamaah Masjid Nurul Huda, calon-calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Pertama dan yang terutama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Karena tanpa terasa oleh kita, sekarang kita sudah memasuki hari yang ke-7 dari bulan Ramadan 1447 Hijriah. Itu berarti sudah 6 hari kita melaksanakan puasa dan sudah 6 malam pula kita mendirikan malam-malam Ramadan. Semoga puasa yang sudah kita laksanakan dan malam-malam Ramadan yang sudah kita lakukan semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum qiyamana wa siyamana. Selanjutnya tidak perlu lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, timur, utara, barat dan selatan, yakni Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapatnya kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Ini merupakan nikmat Allah yang besar. Ini merupakan karunia Allah yang besar. Yang karunia itu tidak bisa dibandingkan dengan karunia dapatnya harta, naiknya jabatan dan kedudukan. Karena bulan Ramadan ini berbeda daripada bulan-bulan yang lain. Bahkan Ramadan itu terdiri dari 5 huruf yang masing-masing hurufnya itu punya makna dan arti. Yang pertama roh. Roh itu artinya adalah rahmatullah. Artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya bulan Ramadan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pendek-pendek. Yaitu kata Rasul berkisar antara 60 sampai 70 tahun, sehingga kesempatan untuk beribadah itu sangat sedikit. Berbeda dari umat-umat yang terdahulu, mereka umurnya panjang-panjang sehingga kesempatan untuk beribadah itu sangat panjang. Jadi datangnya Ramadan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua mim. Mim itu artinya maghfiratullah. Apa artinya? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa ampunan Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa di siang Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan,
maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dengan apa lagi? Yakni dengan mendirikan malam-malam Ramadan. Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kenapa? Karena pada hakikatnya, pada intinya kita manusia tidak pernah kosong dari dosa, tidak pernah sunyi dari dosa. Mungkin kita tidak melakukan dosa-dosa yang kelihatan. Mana dosa-dosa yang kelihatan itu? Merampok, membunuh, mencuri, meminum minuman keras, berzina dan lain-lain sebagainya. Tapi yakin dan percayalah, manusia itu tidak lepas dari dosa-dosa yang tidak kelihatan. Mana dosa-dosa yang tidak kelihatan itu? Angkuh, iri hati, dengki, sombong, takabur dan lain-lain sebagainya. Maka oleh sebab itu, inilah kesempatan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mendirikan malam-malam Ramadan dan berpuasa di siang Ramadan. Kemudian dot itu apa artinya? Dot itu artinya adalah dhammanul lil jannah, jaminan untuk menggapai surga. Kemudian alif itu apa artinya? Amanun minan nar, terhindar, terbebas dari neraka. Kemudian nun itu apa artinya? Nurullahil azizil hakimil ghafurur rahim, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan ibtaradallahu alaikum siyamahu tubtahu bihi abwabul jannah wa tughlaqu bihi abwabul jahim wa tughallu bihi syayatin. Bihi lailatul khairu min alfisha man hurima khairuha faqad hurim. Artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Pada bulan itu dibuka pintu-pintu surga, kemudian ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan, dan pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang memuliakan bulan itu, menghormati bulan itu, maka Allah haramkan tubuhnya dibakar dengan neraka. Kata para ulama, inilah hadis yang menjadi dasar agar setiap orang beriman itu mesti mengucapkan kalimat tahniah atas kedatangan bulan suci Ramadan, atas kehadiran bulan suci Ramadan. Apa kalimat tahniah itu? Yaitu marhaban ya Ramadan. Subhanallah, ibu-ibu itu luar biasa. Marhaban ya Ramadan. Ini hadis ini khusus Ramadan saja. Maka mesti mengucapkan kalimat tahniah atas kedatangan bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban itu diambil dari kata-kata rohab, artinya luas dan lapang. Ia diucapkan kepada tamu bahwa ia disambut dengan hati yang lapang dan penuh dengan kegembiraan. Dan dari kata ini muncul pula kata yang berarti tempat perhentian musafir untuk memperbaiki kendaraannya dan mengambil bekal dalam perjalanannya. Inilah sebenarnya arti hakikat dari kata marhaban tersebut. Pengucapnya menilai bahwa bulan Ramadan itu adalah ibarat tamu yang agung yang disambut dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, disertai dengan kesadaran melalui bulan itu kita dapat memperbaiki apa yang salah dari sikap dan perbuatan kita selama ini dan mengambil bekal dalam perjalanan. Karena perjalanan kita ini masih ada 2 alam lagi yang mesti dilalui. Karena perjalanan manusia itu panjang. Yang pertama alam arwah, setelah alam arwah alam rahim, setelah alam rahim alam dunia,
Setelah alam dunia, apakah habis di sini? Tidak, akan masuk alam lagi, alam yang keempat, yaitu alam barzah, alam kubur. Setelah itu apa lagi? Ada lagi yang terakhir, yaitu alam akhirat. Jadi inilah kesempatan untuk mengambil bekal dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebulan Ramadan ini pada intinya, pada hakikatnya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pendidikan Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Mulai dari pendidikan iman, pendidikan kerohanian, pendidikan pikiran, pendidikan perasaan, pendidikan jasad, pendidikan bermasyarakat, bahkan pendidikan seks. Jadi ada 9 model pendidikan di bulan suci Ramadan ini. Inilah judul kajian kita pada subuh kali ini, yaitu bulan Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah. Apa artinya? Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 9 model pendidikan Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah tarbiyah imaniyah. Yang kedua adalah tarbiyah ruhiyah. Kemudian tarbiyah fikriyah. Kemudian tarbiyah atifiyah. Kemudian tarbiyah khuluqiyah. Tarbiyah ijtimaiyah. Tarbiyah iradiyah. Tarbiyah jinsiyah. Dan tarbiyah badaniyah. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tarbiyah imaniyah, artinya pendidikan keimanan. Selama bulan suci Ramadan ini iman kita dididik, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa iman itu dibina, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni dengan berpuasa di bulan Ramadan. Karena hadis tadi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi keimanan itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan ini. Apa yang mendidiknya adalah iman, adalah puasa yang kita lakukan. Kemudian apalagi pendidikan keimanan itu, yakni dengan mendirikan malam-malam Ramadan. Dan iman kita itu selama bulan suci Ramadan ini itu selalu meningkat, naik terus dan tidak turun, dan jangan sampai turun, minimal stabil. Minimal stabil. Jadi kalau tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang menambah semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak ibadah yang kita lakukan, maka minimal jangan berbuat dosa dan maksiat selama bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena dosa dan maksiat yang dilakukan di dalamnya lebih besar dosanya dan maksiatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman itu meningkat dengan ketaatan. Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu meningkat dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiat. Dan iman itu menurun karena perbuatan maksiat. Jadi ini yang pertama, tarbiyah imaniyah, pendidikan keimanan. Jadi selama bulan suci Ramadan ini, iman kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sampai turun, minimal stabil. Dan kalau perlu terus meningkat, terus meningkat. Dan orang yang imannya itu terus meningkat selama bulan suci Ramadan, itulah orang yang sukses. Kenapa? Karena Ramadan ini semakin ke ujung, semakin di akhir Ramadan, itu semakin besar pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus bersemangat.
Karena Ramadan ini adalah ibarat buah kelapa. Semakin tua dia, semakin banyak santannya. Semakin tua dia, semakin banyak minyaknya. Semakin ke ujung Ramadan, semakin besar pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Rasul mengatakan dalam hadisnya, ihris yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Bersemangatlah meraih apa yang bermanfaat bagimu dan janganlah merasa lemah dan selalulah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu meningkat. Jangan sampai turun, minimal selama Ramadan ini minimal keimanan kita itu sampai level stabil. Kalau perlu meningkat terus, jangan sampai turun. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah tarbiyah ruhiyah, yaitu pendidikan kejiwaan, pendidikan rohani. Jadi selama bulan suci Ramadan ini, rohani kita, jiwa kita ini dididik, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melahirkan rohani-rohani yang bersih, jiwa-jiwa yang bersih. Jangan sampai ada rohani kita, jiwa kita selama Ramadan ini tidak bersih. Karena kalau seandainya rohani kita, jiwa kita ini tidak bersih, itu akan dapat mengurangi pahala ibadah puasa kita. Akan menyumbingkan pahala puasa kita. Puasa tidak batal, tapi pahala puasa tidak batal, tapi nilainya berkurang. Jadi membuat puasa itu menjadi sumbing. Jadi selama bulan suci Ramadan ini, rohani kita, jiwa kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tarbiyah fikriyah. Artinya selama Ramadan ini akal pikiran kita ini dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai memikirkan pemikiran-pemikiran yang kotor. Anil khalaya al-wahmiyah. Harus senantiasa selama Ramadan ini adalah husnuzon, baik sangka. Kenapa? Karena baik sangka itu adalah merupakan ibadah. Jangan ada su'uzon, artinya buruk sangka. Jadi selama Ramadan ini pikiran kita, akal kita dididik dan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar selalu berpikiran positif. Agar selalu berpikiran yang baik-baik. Jangan sampai memikirkan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang kotor-kotor. Karena apabila seseorang itu memikirkan yang buruk, memikirkan yang jahat, maka ingat, kejahatannya itu, keburukannya itu kembali kepada dirinya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Jadi senantiasa memikirkan yang baik, memikirkan hal-hal yang baik, yang positif. Karena baik sangka itu adalah bagian dari ibadah. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat apa? Yaitu tarbiyah ijtimaiyah. Artinya apa? Pendidikan sosial kemasyarakatan. Selama bulan suci Ramadan ini kita dididik oleh Allah, dibina oleh Allah agar selalu bermasyarakat, agar selalu berjamaah. Di luar Ramadan mungkin kita jarang berjamaah, seperti makan lah. Makan itu kadang-kadang di dalam rumah tangga itu makan jarang selalu bersama. Tapi selama Ramadan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika berbuka, suami duduk di sini, anak duduk di sini, ayah duduk, subhanallah. Selama Ramadan kadang-kadang jarang untuk bersama-sama itu. Jadi di luar Ramadan jarang untuk bersama-sama itu, tapi selama Ramadan ini kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan kemasyarakatan atau sosial kemasyarakatan. Dan melalui lapar dan dahaga akan tumbuh rasa dalam hati kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan,
rasa untuk membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang susah. Jangan hanya kita memikirkan diri pribadi kita. Karena dengan puasa ini, dengan lapar dan dahaga ini, kita merasakan lapar dan dahaga yang dialami oleh saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin. Lalu dengan itu apa? Timbul keinginan kita untuk membantu, menolong mereka. Bahkan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat satu ketika Nabi Musa menuju Gunung Tursina atau Bukit Tursina, di mana ia akan bertemu dengan Tuhan. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang abid. Abid itu artinya adalah ahli ibadah. Apa kata abid ini? Musa, Anda akan bertemu dengan Tuhan. Nanti kalau bertemu dengan Tuhan, Musa, tolong tanyakan kepada Tuhan, surga tingkat keberapa tempat saya nanti di hari akhirat. Kata Nabi Musa alaihissalam, masa Bapak tahu bakal masuk surga? Bagaimana tidak Nabi Musa? Saya di sini ini saya habiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berbuat maksiat. Saya hanya minum yaitu air hujan yang turun, kemudian saya makan hanya buah-buahan yang jatuh, dan saya habiskan waktu 40 tahun itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantaskah saya masuk surga? Baiklah, kata Nabi Musa alaihissalam, nanti saya tanyakan kalau bertemu dengan Tuhan, nanti saya tanyakan kepada Tuhan surga tingkat keberapa tempat Bapak nanti di hari akhirat. Maka singkat cerita, sampailah Nabi Musa di Gunung Tursina, di Bukit Tursina. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Tuhan, tadi di tengah perjalanan saya bertemu dengan hambamu, seorang ahli ibadah, menghabiskan waktu untuk beribadah kepadamu, dan dia ingin tahu surga tingkat keberapa tempatnya nanti di hari akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tempatnya bukan di surga, tempatnya adalah di neraka. Nabi Musa terkejut. Apakah saya tidak salah dengar? Tidak, tempatnya adalah di neraka. Akhirnya Nabi Musa turun, bertemu lagi dengan sang abid itu. Ketika nampak Nabi Musa itu dari jauh, abid itu berlari mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dia ingin mengetahui, tidak sabar ingin mengetahui surga tingkat keberapa tempatnya di hari akhirat. Apa kata abid itu? Hai Nabi Musa, surga tingkat keberapa tempat saya nanti di hari akhirat? Nabi Musa diam saja. Karena apa? Karena untuk memulai pembicaraannya itu dari mana? Kenapa? Karena tempatnya bukan di surga tapi di neraka. Nabi Musa diam saja. Akhirnya dia pegang bahu Nabi Musa. Cepat Nabi Musa, katakan cepat. Surga tingkat keberapa tempat saya nanti? Baiklah, saya katakan kepadamu. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Tempat Bapak adalah di neraka. Terkejut ahli ibadah ini, masa iya Nabi Musa ibadah 40 tahun diganjar dengan masuk neraka? Tidak mungkin Nabi Musa, mungkin Anda salah dengar. Tolong kembali lagi kepada Tuhan, tanyakan lagi. Baiklah, kata Nabi Musa alaihissalam, akan saya tanyakan. Akhirnya Nabi Musa naik lagi ke Gunung Tursina, lalu dia bertanya kepada Allah, wahai Allah, sebenarnya hambamu itu apakah masuk surga atau neraka? Dia ingin kepastian. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang dia masuk surga. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Begitu cepatkah keputusannya wahai Allah Subhanahu wa taala? Tidak wahai Nabi Musa. Ketika Anda tadi menuju Gunung Tursina ini, berjalan menuju Gunung Tursina ini, hambaku tadi menyadari kekeliruannya. Dia sujud dan menangis sejadi-jadinya. Dan di dalam sujudnya dia mengatakan, apa kata ahli ibadah itu? Ya Allah, kalau aku masuk neraka, maka besarkan tubuh saya sebesar neraka itu, biar saya saja yang masuk neraka, yang lain jangan.
Sekarang dia sudah menyadari kekeliruannya, menyadari kekhilafannya, maka sekarang saya masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena sebelumnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia memikirkan dirinya saja, tanpa memikirkan anak yatim, tanpa memikirkan orang miskin. Dia memikirkan dirinya saja. Sekarang dia sudah menyadari kekeliruannya. Dia tidak hanya egois, dia sudah memikirkan masyarakatnya, memikirkan lingkungannya. Dia tidak hanya ibadah untuk dirinya, tapi juga dia memikirkan masyarakatnya. Maka sekarang saya masukkan dia ke dalam surga. Sehingga dikatakan, barang siapa yang sibuk dengan ibadah individual, lupa akan ibadah sosial, ini adalah potret daripada ibadah artifisial. Apa artinya? Seseorang yang sibuk dengan ibadahnya sendiri saja, sibuk dengan baca Qur'annya, sibuk dengan zikirnya diri sendiri saja tanpa memikirkan masyarakat, lupa akan ibadah sosial kemasyarakatan, ini adalah potret daripada ibadah artifisial, artinya tipuan belaka. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaitu tarbiyah ijtimaiyah, pendidikan sosial kemasyarakatan. Kemudian selanjutnya apa? Yaitu tarbiyah khuluqiyah. Selama bulan suci Ramadan ini, akhlak kita, karakter kita dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak itu ini adalah ibadah yang mulia. Akhlak ini adalah intisari pada agama Islam ini. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, di sana dikatakan satu ketika ada orang bertanya kepada Rasul dari depan, "Ya Rasulullah, apa hakikat agama Islam itu?" Apa kata Rasulullah? Hakikat agama Islam itu adalah akhlak yang baik. Kemudian orang itu pindah dari depan, pindah ke belakang Rasul, menanyakan pertanyaan yang sama. "Ya Rasulullah, apa hakikat agama Islam itu?" Kata Rasul, hakikat agama Islam itu adalah akhlak yang baik. Kemudian orang itu pindah dari belakang, pindah ke samping kanan Rasul SAW dengan menanyakan pertanyaan yang sama. Apa kata Rasulullah? Hakikat agama Islam itu adalah akhlak yang baik. Kemudian orang itu pindah dari kanan, pindah ke sebelah kiri Rasulullah dengan menanyakan pertanyaan yang sama. Apakah kamu belum paham, belum mengerti? Hakikat dari agama Islam itu adalah akhlak yang baik. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Akhlak yang baik tidak boleh dianggap ringan. Akhlak yang baik tidak boleh dianggap enteng. Kenapa? Karena akhlak yang baik juga dapat menggugurkan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan yang banyak memasukkan orang ke dalam surga itu nanti adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Dan buah daripada ibadah ini adalah akhlak yang baik. Buah dari sholat, buah dari haji, buah dari zakat, buah dari ibadah ini adalah akhlak yang baik. Kepada siapa kita berakhlak baik? Kata ulama adalah kepada orang-orang yang dekat kehidupannya dengan kehidupan kita. Siapa mereka yang dekat kehidupannya dengan kita? Yaitu suami, kemudian istri, kemudian anak-anak, kemudian tetangga, kemudian satu jamaah. Orang-orang yang dekat kehidupannya dengan kita. Maka dengan mereka lah kita mesti berakhlak yang baik. Dan semakin baik akhlak orang itu, maka semakin baiklah agamanya. Semakin baguslah agamanya, tapi semakin akhlaknya semakin buruk, semakin jelek, maka tanda rusaklah agamanya. Artinya semakin buruklah agamanya. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Yaitu tarbiyah atipiyah. Tarbiyah irodiyah. Apa arti tarbiyah irodiyah?
tarbiyah iradiyah, pendidikan adalah pendidikan cita-cita dan keinginan. Selama bulan suci Ramadan ini, cita-cita dan keinginan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang selama ini kita sibuk dengan cita-cita tentang kehidupan dunia ini saja, tapi dengan adanya Ramadan ini, cita-cita kita tidak ingin hanya di dunia saja, tapi kita ingin bahagia nanti di akhirat. Inilah kesempatan jadi merubah mindset kita, yaitu selama ini hanya memikirkan dunia saja. Dengan adanya bulan suci Ramadan ini, kita cita-cita dan keinginan kita itu adalah ingin kebahagiaan di hari akhirat. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Yaitu tarbiyah badaniyah. Artinya pendidikan tubuh, pendidikan badan. Selama Ramadan ini tubuh kita, badan kita ini adalah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tubuh kita ini, jasad kita ini menjadi sehat, menjadi baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Jadi artinya apa? Selama Ramadan ini tubuh kita ini, badan kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sunnah dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini adalah menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Itu sunnah dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini, yaitu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kalau kita berbuka itu jam 6.30, maka kalau kita sebelum jam 6.30 kita berbuka, kemudian sebelum jam 7 malam, artinya kita sudah makan berat misalnya. Maka makanan yang kita makan waktu berbuka itu, maka sudah selesai dicerna oleh saluran cerna kita jam 3.30. Jadi kalau kita rutin berbuka, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yaitu jam 6.30, kemudian sholat, kemudian kita kan makan itu, maka makanan itu telah selesai dicerna oleh saluran cerna kita, yaitu jam 3.30 pagi. Jadi mulai dari jam 3.30 pagi sampai jam 4.30, karena waktu sahur itu nanti sekitar jam 4.30 sampai jam 5 waktu itu, maka saluran cerna kita itu bisa istirahat berapa satu jam, karena makan itu yang kita makan waktu sahur itu, yang kita makan waktu berbuka itu telah selesai dicerna oleh saluran cerna kita jam 3.30 pagi. Kalau kita makan sahur, artinya sebelum jam 5, jam 4.30 itu makan sahur, itu selalu makanan yang kita makan waktu sahur tadi itu akan selesai dicerna nanti oleh saluran pencernaan kita, yaitu jam 12.30. Jadi jam 12.30 nanti makanan yang kita makan waktu sahur tadi itu telah selesai dicerna jam 12.30. Mulai dari jam 12.30 sampai datangnya waktu berbuka, yaitu jam 6.30, maka saluran cerna kita dapat lagi tambahan istirahat. Jadi kalau rutin itu kita lakukan, seperti itu kita lakukan, maka saluran cerna kita itu dapat istirahat dalam satu hari itu, yaitu 7 jam, lebih kurang 7 jam. Jadi kalau apabila kita rutin seperti itu kita lakukan, maka kalau seandainya puasa ini terdiri dari 30 hari atau 29 hari, maka saluran cerna kita itu dapat istirahat lebih kurang 7 hari. Maka dengan banyaknya istirahat saluran cerna kita ini, maka dia akan semakin sehat. Jadi itulah maksudnya sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat.
Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik. Jadi ketika berpuasa itu makruh hukumnya bagi ibu-ibu berdandan di pagi hari dan boleh di sore hari. Jadi ketika berpuasa itu makruh hukumnya berdandan di pagi hari dan boleh di sore hari. Jadi ada yang bertanya, kenapa? Karena mungkin waktu pagi itu syahwat laki-laki itu masih ada. Tapi ketika jam 12.30 nanti ke atas itu tidak ada makanan yang masuk. Jadi tidak ada syahwatnya itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Jadi tarbiyah badaniyah. Selama bulan suci Ramadan kita, tubuh kita ini, jasad kita ini dibina, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan cara diatur makan kita. Diatur makan dan minum kita. Dan terakhir yaitu yang ke-9 adalah tarbiyah jinsiyah. Apa arti tarbiyah jinsiyah? Yaitu pendidikan seks. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya selama bulan suci Ramadan ini seks juga dididik, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya itu saja pemikiran di bulan suci Ramadan ini, itu saja yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini, nanti banyak ibadah-ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Karena setelah itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya suami berhubungan malam itu kan waktu subuhnya mesti mandi dulu. Tak jadi sholat tahajud, banyak lagi pekerjaan, badan menjadi lemah, badan menjadi loyo. Jadi banyak ibadah-ibadah yang banyak ditinggalkan. Boleh, tapi hendaknya dikurangi. Boleh, dalam agama boleh, tapi hendaknya dikurangi. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ibadah-ibadah yang kita tertinggal nanti gara-gara itu saja yang dipikirkan. Udahlah, cukup 11 bulan masa itu saja. Ya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah model-model pendidikan Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan ini. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, kalau maulah kita mendalami hikmah-hikmah yang ada di dalam ibadah puasa ini luar biasa. Banyak hikmah yang ada di dalam ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Bapak ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saja kajian subuh kita pada pagi hari ini, karena waktu syuruk sudah hampir masuk. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.